Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak kelas 5A min 9 Bilali, berjumpa kembali di hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2020. Marilah kita mulai lagi anak-anak pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama tematik. Kita akan melanjutkan mupel kita IPA ya, yaitu tentang tulang penyusun alat gerak manusia. Hari ini ya. Silakan anak-anak juga mempersiapkan diri dengan membuka buku tema 1 kalian halaman 41 ya. Halaman 41 sampai halaman 43. Bahwa masih ingat kalian alat gerak pada manusia ya, itu terdiri dari 2, yaitu alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, tentunya kalian masih ingat ya, kedua-duanya ini antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya, itu saling kerjasama membentuk suatu gerak. Nah, kalau kita lihat ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita pada hari ini, kita mengingat sebentar inilah yang dimaksud dengan alat gerak aktif, otot ya, karena di sini ada senyawa ya yang bisa membuat tulang menjadi bergerak. Dan ini adalah gambar tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, kemudian tulang sendiri ya, selain sebagai alat gerak pasif, ternyata memiliki beberapa fungsi yang lainnya ya. Di buku kalian sudah ada. Yang pertama sebagai penegak ya, penahan tubuh, kemudian memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga sebagai tempat di mana sel darah merah itu dibentuk. Yang keempat sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak di sumsum kuning. 5 sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Kemudian juga sebagai tempat melekatnya otot. Nah ini, maka antara tulang dan otot ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi antara tulang dan otot selalu melekat. Kemudian berdasarkan bentuknya ya, tulang itu dibedakan jadi 4 ya, ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, ada 4. Penjelasannya saat ini belum kita sampaikan. Anak-anak sebenarnya bisa mencari di referensi lain ya, di buku-buku IPA atau lewat di internet, lewat di Google. Apa itu yang maksud tulang pipa, contohnya apa ya. Karena saat ini kita akan membahas tentang tulang sebagai penyusun rangka atau tulang sebagai penyusun alat gerak manusia. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan yaitu tulang keras dan tulang rawan. Sehingga, nah ini yang sebenarnya yang akan kita bahas. Ya, yang ini yang jadi pembahasan kita pada hari ini. Susunan tulang ya dalam tubuh manusia itu membentuk rangka. Nah, maka tulang-tulang yang ada di tubuh manusia itu akan membentuk yaitu rangka. Nah, baik, lanjutnya kalian bisa lihat di halaman 42. Pak Guru juga sudah tampilkan slide-nya. Inilah rangka manusia ya. Ini bentuk rangka manusia yang terdiri dari tulang-tulang ya anak-anak. Tulang-tulang yang sambung menyambung sehingga menjadi sebuah rangka. Di sini sudah ada keterangannya. Yang pertama ada tulang leher ya. Nomor 2 tulang selangka. Nomor 3 tulang belikat. Ini ada tulang dada. Nomor 5 ini ada tulang rusuk sejati, kemudian di bawahnya tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang. Nomor 6 ini adalah tulang belakang ya, kita lihat tulang belakang. Karena ini lihatnya dari depan, maka ya seolah ini depan, sebenarnya ini tulang belakang. Sebenarnya kalau yang lebih lengkap rangkanya gambarnya dibalik ya. Tulang belakang berarti berada di bagian punggung belakang. Kemudian nomor 7 tulang panggul, 8 tulang duduk, 9 tulang kemaluan, 10 tulang lengan atas, 11 tulang pengumpil, 12 tulang hasta, 13 tulang pergelangan tangan, 14 tulang telapak tangan, 15 tulang jari tangan, 16 tulang paha,
17 nih tulang tempurung lutut ya. 18 tulang kering, 19 tulang betis, 20 tulang pergelangan kaki, 21 tulang telapak kaki, dan 22 tulang jari kaki. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang dalam rangka manusia. Nah, maka masing-masing tentunya memiliki fungsi ya dan kegunaan masing-masing, dan tentunya tidak sendiri-sendiri ya. Terkadang ada beberapa tulang yang saling berhubungan. Saling berhubungan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah hanya yang membahas tentang anggota gerak, ya, anggota gerak pada manusia. Maka nanti dalam rangka ini, ya, dalam rangka manusia ini, dalam gambar kalian di buku 42 itu yang kita bahas adalah anggota gerak, anggota gerak pada manusia, bagian-bagian anggota gerak tubuh manusia dibagi menjadi dua ya. Jadi dari atas ya sampai bawah ini, ini yang pertama adalah anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas. Yang kedua anggota gerak bawah. Ini intinya ini. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tulang penyusun alat gerak manusia, itu maksudnya tulang-tulang yang berada di anggota gerak atas dan yang berada di anggota gerak bawah. Ini kedua-duanya ini akan membentuk yaitu suatu alat gerak. Nah, di mana anggota gerak atas ya, anggota gerak atas itu apa saja? Kalian bisa lihat di halaman 42. Jadi rangka yang menyusun anggota gerak atas yaitu tangan kiri dan tangan kanan ya. Kedua tangan kita itu termasuk anggota gerak atas. Di mana terdiri dari satu ya, dua tulang pengumpil. Nah, nanti kalian bisa lihat di halaman 42 ya. Kemudian ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Ini termasuk anggota gerak atas. Kemudian yang termasuk anggota gerak bawah itu adalah 2 tulang paha ya, karena kita mulai dari bagian kaki ya. Maka yang pertama adalah 2 tulang paha. Kenapa 2? Semuanya 2 karena kanan dan kiri ya. 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Nah, ini. Jadi ini itu ya anak-anak. Yang kita bahas itu adalah tulang-tulang penyusun ya anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Maka itu perlu kita pelajari. Nah, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ini sudah dirinci ya. Tadi baru sampaikan, kalian bisa lihat di halaman 42 ya, 42 dan 43. Dan selanjutnya setiap tulang penyusun gerak, setiap tulang penyusun sistem gerak memiliki fungsi yang berbeda. Apa saja fungsi setiap tulang ya, apa saja fungsi setiap tulang penyusun organ gerak tersebut, maka kalian bisa lihat halaman 43. Di situ ada tabel ya, ada tabel nanti nama tulangnya apa, kemudian fungsinya apa, itu sudah ada. Nah, itu penjelasannya sudah ada di buku kalian, tidak Pak Guru sampaikan di sini ya. Nah, tentang rangka manusia tidak perlu panjang lebar ya, karena kalian sudah punya buku. Pak Guru hanya menjelaskan secara singkat. Untuk lebih jelasnya kalian juga harus melihat di buku kalian. Untuk itu setelah kalian memahami ya pembahasan kita kali ini tentang tulang penyusun alat gerak manusia, maka silahkan nanti dikerjakan ayo berlatih ya, tema 1 subtema 2 halaman 43 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan supaya bisa seragam ya jawaban kalian, tidak saling tumpuk menumpuk, maka nanti menunggu tautan dari Pak Guru, akan Pak Guru buatkan soal dengan mengirimkan tautan Google formulir ya, supaya kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama dan mudah untuk dikoreksi Pak Guru. Saya kira demikian anak-anak. Ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa juga senantiasa beribadah, membantu orang tua kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.